This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Pernahkah kalian bayangkan, di hari Natal yang penuh dengan kehangatan, di mana orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka, berubah menjadi peristiwa yang sangat tragis untuk dikenang. Ya, saat itu, Lawson, seorang ayah, membunuh keluarganya secara brutal di hari Natal. What really happened? Charles Davis Lawson adalah seorang ayah yang memiliki 7 orang anak dan juga seorang istri. Mereka adalah keluarga kecil yang sederhana yang memiliki sebuah perkebunan tembakau. Diketahui saat itu, Charles pada hari Natal membunuh 6 dari ke-7 anaknya dan juga istrinya. Charles lahir pada tanggal 10 Mei 1886 dan juga memiliki seorang istri bernama Fanny yang saat itu berumur 37 tahun. Sebenarnya mereka memiliki 8 orang anak, tetapi salah satu anak mereka meninggal saat masih kecil, sehingga kini hanya tersisa 7 orang anak. Saat itu 7 orang anak tersebut adalah Mary yang berumur 17 tahun, Arthur yang berumur 16 tahun, Carrie yang berumur 12 tahun, Mabel yang berumur 7 tahun, James yang berumur 4 tahun, Raymond yang berumur 2 tahun, dan juga yang terakhir, Mary Lou yang masih berumur 4 bulan. Di hari itu, mereka semua dibunuh kecuali sang anak lelaki terbesar yaitu Arthur yang saat itu tidak berada di rumah. Charles dengan tega membunuh mereka semua dengan tembakan, menggunakan senapan yang dibelinya dengan susah payah, dengan minimnya uang yang mereka miliki. Di tahun 1929 itu, tepatnya di Germantown, North Carolina, Charles membunuh istri dan juga anak-anaknya. Pada tahun 1911, Charles Lawson menikahi Fanny Mandring dan mereka pun dikaruniai 8 orang anak. Di tahun 1914, anak ketiga mereka yaitu William meninggal karena sakit parah pada tahun 1920. Lawson bekerja sebagai petani tembakau dan dia menabung uang-uangnya hingga pada tahun 1927 dia berhasil membuka pertanian tembakaunya sendiri di Brook Cove Road. Pada tahun 1929, tepatnya beberapa hari sebelum hari Natal, Charles mengajak anak-anaknya dan juga istrinya untuk pergi ke kota dan berbelanja baju, juga untuk berfoto bersama. Tentu itu bukanlah sebuah kejadian yang sangat umum yang terjadi pada keluarga mereka, mengingat pada saat itu keluarga mereka tengah mendapatkan krisis ekonomi yang begitu parah, sehingga hal untuk membeli baju dan pergi ke kota adalah sebuah hal yang sangat langka. Tetapi keluarganya, terlebih anak-anaknya, merasa bergembira karena akhirnya mereka mendapatkan baju baru yang akan mereka gunakan untuk Natal. Dan saat itu juga mereka meluangkan waktu untuk berfoto keluarga. Sayangnya, pakaian tersebut pada akhirnya menjadi pakaian untuk penguburan mereka. Tepatnya di hari Natal, di tahun tersebut, Charles memutuskan untuk membunuh seluruh anggota keluarganya, walaupun ada 1 orang yang selamat. Di hari itu, Charles bersembunyi di gudang tembakau, menunggu 2 anaknya yaitu Carrie dan Mabel, yang saat itu tengah mengunjungi rumah paman dan bibinya. Dia menunggu di sana sampai kedua anaknya pulang, dan saat mereka dalam jarak dari senjatanya, dari jangkauan senjatanya, Charles menembak keduanya sampai kehilangan nyawa.
Lalu saat itu Charles memastikan apakah mereka sudah mati atau tidak dengan memukulinya menggunakan senapan yang ia beli susah payah dengan uang-uangnya, dengan uangnya yang sudah minim. Dan setelahnya Charles membawa kedua mayat anaknya ke dalam gudang tembakau dan dia pun melanjutkan misi pembunuhannya ke dalam rumah. Setelah itu Charles kembali ke rumah dan menemukan Fanny tengah berada di teras. Charles segera menembak Fanny dan saat itu Mary yang berada di dalam rumah mendengar tembakan tersebut segera berteriak dan menyuruh kedua adik lelakinya yaitu James dan Raymond untuk melindungi diri mereka. Charles pun masuk ke rumah dan segera menembak Mary sampai mati. Dan saat itu James dan Raymond sudah bersembunyi, tetapi tetap saja di rumah yang kecil tersebut, ayahnya tetap bisa menemukannya. Dan Charles pun menembak kedua anaknya juga sampai tewas. Terakhir, yaitu Mary Lou yang masih berusia 4 bulan, dipukuli hingga mati oleh senapannya. Charles pun segera melarikan diri ke hutan, dan beberapa jam kemudian dia menembak dirinya sendiri. Satu-satunya yang selamat adalah putra tertuanya yaitu Arthur, yang saat itu diperintahkan oleh Charles untuk pergi sebentar sebelum dia melakukan si aksi kejamnya tersebut. Saat itu Arthur memang kembali dengan terlambat, dan saat ia kembali keluarganya sudah terbunuh, ditemukan dengan tangan mereka bersilang di depan dada dan batu di bawah kepala mereka. Saat itu di mana orang-orang sudah berkumpul di rumah kejadian perkara dan juga para polisi sudah datang, terdengarlah suara tembakan dari hutan yang menandakan bahwa Charles bunuh diri di dalam sana. Seorang petugas polisi pun segera menyusul ke dalam hutan dan akhirnya menemukan mayat Charles yang bunuh diri menggunakan senapannya yang juga ia gunakan untuk membunuh anggota keluarganya. Sebelumnya dia seolah mengelilingi pohon di mana ia bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Karena terdapat jejak kaki yang melingkar yang seolah menandakan bahwa dia pun memikirkan sebelum ia melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Juga ditemukan sebuah surat yang ditulis oleh Charles untuk kedua orang tuanya. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa Charles sebenarnya tidak membunuh anggota keluarganya dan juga tidak bunuh diri. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Charles telah menjadi saksi sebuah kejahatan yang terorganisir dan dia telah diketahui sehingga keluarganya, juga dirinya sendiri, harus dibunuh agar informasi tidak dibocorkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Charles telah terlibat pertengkaran dengan seorang lelaki berkulit hitam yang membawa dirinya dan juga keluarganya pada ajalnya. Tetapi menurut bukti-bukti, sepertinya teori ini terkesan tidak masuk akal dan pembunuhan ini terlihat seperti pembunuhan yang memang dilakukan oleh seorang ayah dan juga bunuh diri yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ada yang mengatakan juga bahwa Charles mulai depresi, mulai tertekan karena si usahanya dalam tembakau itu menurun. Sehingga saat itu keluarga mereka mengalami krisis uang, krisis kemiskinan, dan Charles mulai depresi karena itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Charles menjadi sangat temperamen setelah kepalanya tak sengaja terbentur oleh kapak di saat ia bekerja. Terdapat satu teori lainnya yang muncul sesaat setelah sebuah buku yang berjudul White Christmas, Bloody Christmas yang dipublikasikan pada tahun 1990 yang membuat sebuah klaim kuat mengenai apa yang terjadi pada pembunuhan Lawson. Ketika mewawancarai banyak orang mengenai pembunuhan dari keluarga Lawson, sang penulis buku yaitu M. Bruce Jones dan juga Trady J. Smith mendapatkan sebuah kisah tentang desas-desus saat mereka masih hidup
mengenai Charles dan juga Mary yang dikatakan memiliki hubungan incest atau hubungan sedara. Pada tahun 1989, penulis mendapatkan sebuah telepon anonim dari seorang wanita yang kabarnya telah mengunjungi rumah setelah pembunuhan tersebut dilakukan. Dan wanita tersebut mendengar desas-desus dari pemandu wisata yang berada di daerah rumah pembunuhan tersebut yang mengatakan bahwa sebenarnya ada cerita mengenai kabar incest dari Charles dan juga Mary. Dan rumor tersebut diklaim sebagai fakta oleh wanita anonim tersebut. Sehari sebelum diterbitkan, penulis mendapatkan telepon dari Stella Lawson, yaitu putri dari Marian Lawson, dan juga sepupu anak-anaknya Lawson, di mana mereka memang sudah diwawancarai untuk buku tersebut. Pada kesempatan tersebut, dia memberitahu bahwa mengapa dia tahu alasan dari Lawson melakukan pembunuhan tersebut. Stella mengatakan bahwa saat pemakaman Lawson, dia tidak sengaja mendengar obrolan dari saudari iparnya Fanny dan juga bibinya, termasuk ibu dari Stella sendiri, yaitu Jetty Lawson, yang mendiskusikan bahwa bagaimana Fanny begitu khawatir akan hubungan dari ayah dan anak perempuannya tersebut. Jetty telah meninggal pada tahun 1928, yang mana artinya Fanny telah curiga akan incest tersebut setahun sebelum pembunuhan yang terjadi pada tahun 1929 tersebut. Mungkin bukti yang paling meyakinkan berasal dari Ella May yang merupakan teman dekat dari Mary Lawson. Ella May mengatakan bahwa beberapa minggu sebelum hari Natal yang naas tersebut terjadi, Mary mengatakan kepada Ella bahwa dia tengah hamil, mengandung anak dari ayahnya sendiri. Tetapi saat itu, Mary mengklaim bahwa ayahnya tahu bahwa dia tengah hamil, dan juga dia mengatakan bahwa ibunya sudah tahu tentang kehamilannya tersebut. Sedangkan Hill Hampton, yaitu teman dekat dari keluarga Lawson yang juga sebagai tetangga dari mereka, mengatakan bahwa sebenarnya ada masalah lebih kompleks dalam keluarga tersebut. Tetapi Hill enggan untuk mengatakan apa masalahnya, karena ia mengatakan bahwa masalah tersebut begitu privasi dan memilih untuk bungkam bahkan hingga saat ini. Berikut adalah rincian kasus dari kejadian tersebut. Diambil dari arsip berita Winston-Salem Journal dan juga Greensboro Daily Record, juga buku Smith, mengatakan detailnya terjadi seperti ini. Musim dingin tahun 1929 sangat berat di Rockingham dan Stokes County, dengan salju yang turun yang membuat kondisi Natal semakin pahit dan juga runyam, juga sepi. Setelah menembak dua putrinya, yaitu Carrie Lee yang berumur 12 tahun dan juga Mabel yang berumur 7 tahun, di dekat gudang, Lawson berjalan ke teras dari rumahnya dan menembak istrinya Fanny. Di dalam dia menembak putrinya yaitu Mary yang berumur 17 tahun, lalu memukul putra-putranya yang mungil, yaitu James dan juga Raymond. Setelahnya, ia pun melakukannya kepada Mary Lou yang masih berusia sekitar 4 bulan, memukulnya hingga ia tewas. Dengan dua anjing keluarga, Sam dan Queen, Lawson mulai pergi ke hutan, melarikan diri ke hutan dengan dua senapan. Berhenti sejenak untuk mencuci tangannya yang berbalut darah di sungai. Jejak kaki menunjukkan bahwa dia mondar-mandir di sekitar pohon berjam-jam sebelum dia membunuh dirinya sendiri. Pihak berwenang menemukan dua catatan di saku Lawson, tertulis untuk sebuah tanda terima dari lelang tembakaunya. Pihak berwenang menemukan dua catatan di saku Lawson yang tertulis di atas tanda terima lelang tembakaunya. Satu tertulis seperti masalah dapat menyebabkan ... dan yang lainnya sederhana,
tertulis tidak ada yang bisa disalahkan. Di perdesaan North Carolina selama tahun 1920, perburuan kelinci adalah olahraga yang cukup populer di hari Natal, sehingga suara tembakan yang terjadi ketika Lawson membunuh keluarganya dianggap sudah biasa karena suara tersebut sering terdengar di hari itu. Kerabat menemukan mayat pada sore hari ketika mereka berkunjung untuk mengucapkan selamat Natal pada keluarga. Kamar-kamar berlumuran darah dan perabotan berantakan. Lawson meletakkan semua kepala korbannya di atas bantal dan juga melipat kedua tangan mereka di depan dada. Dia menggunakan 2 batu dari gudang tembakau sebagai sandaran kepala untuk 2 anak perempuannya yang dia tembak dan hancurkan di luar. Salju membuat bukit curam menuju kabin Lawson sulit untuk dipasang, sehingga anggota keluarga, teman, dan deputi mengangkut mayat yang dibungkus dengan sprei yang dipinjam oleh kereta luncur yang bergerak menggunakan mobil jenazah yang diparkir di jalan utama. Pertama-tama mereka mengirim mayat-mayat itu ke rumah duka di Walnut Cove, tetapi tempat itu terlalu kecil untuk menangani tugas mengotopsi 8 mayat. Jadi mayat-mayat tersebut dimuat kembali dan dibawa melawan salju ke Yaleton Funeral Parlor di Madison yang terletak di atas Penn Hardware Co. di 104 W. Murphy Street. Laporan otopsi awal mengatakan bahwa otak Lawson relatif kecil dan sebagian dari pusat otaknya tampak kurang berkembang. Pada tanggal 27 Desember 1929, 5 mobil jenazah berjajar di Jalan Murphy, tempat kerumunan besar berkumpul untuk melihat 7 peti Lawson dimuat untuk diangkut ke pemakaman di sebuah perkuburan massal di pemakaman Brother dekat Germantown. Lawson membunuh semua anak-anaknya kecuali Arthur yang berumur 16 tahun. Saat itu dengan izin ayahnya, Arthur pergi ke Walnut Cove bersama temannya untuk membeli senapan untuk berburu kelinci. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa Charles mungkin khawatir jika Arthur berada di tempat kejadian, dia akan menahannya untuk membunuh yang lainnya, juga mungkin dapat untuk mencegahnya melakukan hal tersebut. Karena Arthur saat itu sudah menjadi seorang remaja yang juga sudah tumbuh dengan besar dan bisa untuk menahan ayahnya saat kejadian tersebut, sehingga Charles menyuruhnya untuk mengizinkannya untuk pergi keluar saat Arthur menginginkan untuk membeli senapan untuk berburu kelinci. Beberapa saksi mata dan juga anggota keluarga mengatakan bahwa Charles membunuh seluruh keluarganya karena ia malu telah menghamili anak perempuannya, yaitu Mary. Teori-teori tersebut ditulis secara rinci dalam buku yang ditulis oleh Smith. Namun tidak ada laporan otopsi yang mengatakan secara rinci bahwa Mary tengah hamil. Sementara jumlah keseluruhan yang meninggal terdapat 8 orang, peti jenazah hanya berjumlah 7. Saat itu semua dimakamkan dalam peti satu persatu kecuali Mary Lowe, anak yang paling kecil mereka, dimakamkan bersama ibunya. Lawson menembak dan juga memukuli keempat korban pertamanya, namun hanya memukul untuk 2 anak lelaki terkecilnya dan juga anak perempuan paling kecilnya tersebut. Sekiranya begitulah rincian kasus dari pembunuhan yang dilakukan oleh ayah dari keluarga Lawson tersebut. Menurut kalian, apa pemicu dari pembunuhan ini? Apakah benar karena krisis ekonomi? Atau yang mengatakan bahwa perubahan sifat dari Charles yang menjadi temperamental setelah ia kecelakaan di saat ia bekerja? Atau bisa juga yang mengatakan bahwa ia merasa malu karena telah menghamili anak gadis tertuanya? Menurut kalian, seperti apa yang terjadi? Kalian bisa menuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk like juga share video ini. Juga yang terpenting untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info.
Jangan lupa jika kalian memiliki info lebih lanjut mengenai pembunuhan ini, kalian bisa sharing di bawah. Dan see you next time at Yuri's Lore.